Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, eh, alhamdulillah hari ini kita kembali dapat bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan ketiga, ya. Nah, oleh karena itu, setiap mulai pembelajaran jangan lupa selalu memegang buku paketnya. Ya, bagi ini kan beberapa sudah ngambil buku paket. Bagi yang belum, saya pun sudah share juga e-booknya. Jadi materi yang saya jelaskan dalam video ini itu hanya poin-poin penting, sedangkan detailnya adalah ada di buku. Nah, nanti sambil saya menjelaskan, sambil kalian buka buku, kan namanya video bisa di skip. Jadi kalau seandainya nanti ragu, sambil buka buka video saya ini, dan juga sambil buka buku pegangan kalian. Oke, baiklah ya. Untuk pada hari ini, tema kita adalah memahami makna al-asmaul husna. Sebenarnya ada 99, tapi pada pertemuan ini kita akan membahas ada Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Ya, nama-nama Asmaul Husna inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Baiklah ya, langsung saja kita mulai. Oke, pengertian Asmaul Husna. Jadi perlu kita pahami beberapa makna dari pengertian dari Asmaul Husna. Nah, dibagi menjadi dua dulu ya. Jadi kenapa bagi dua? Jadi Asmaul Husna ini terdiri dari dua buah kata. Yang pertama namanya adalah asma, yang kedua adalah husna. Apa itu asma? Asma adalah jamak dari ismun yang artinya nama-nama ya. Sedangkan husna itu merupakan pengertiannya adalah baik atau keindahan. Maka itulah disebut dengan Asmaul Husna ya. Nah, dari gabungan kata ini dapat kita artikan bahwasanya adalah Asmaul Husna ini dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik dan indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian dari kata Asmaul Husna. Nah, dalil pun dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surah At-Thaha yang artinya Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, dalil lain tentang Asmaul Husna berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-A'raf. Kemudian arti dari surat ini adalah dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalil lain selain dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Ananda sekalian, dalam kehidupan kita beragama, khususnya agama kita adalah agama Islam, pegangan kita adalah dua, yaitu Quran dan hadis. Nah, Quran ini adalah langsung perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis Rasulullah ini adalah dalil kedua, yaitu yang disampaikan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh beberapa ulama. Salah satunya ini adalah Bukhari. Nah, artinya kedua hal ini adalah pegangan kita. Nah, salah satu dari juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di dunia ini tidak ada harapan lain. Kita mungkin sekarang berpikir mengharapkan uang, mengharapkan rumah, mengharapkan mobil, mengharapkan segala bendanya. Namun pada dasarnya adalah orientasi kita adalah akhirat. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama seperti yang saya sampaikan pada pertemuan awal kemarin, bahwasanya nanti kalian akan saya tugaskan untuk menghafal Asmaul Husna ada 99. Bukan hanya menghafal, di pertemuan akhirnya nanti kalian juga menghafalkan artinya. Jadi bukan hanya menghafal secara bahasa tulisan Arab, namun juga arti dari bahasa Indonesianya. Untuk apa? Untuk benar-benar Asmaul Husna ini bukan hanya di pikiran saja, namun masuk ke dalam hati agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dalilnya dari hadis dan dari Al-Quran. Oke. Yang selanjutnya adalah memahami makna Asmaul Husna. Ya, yang pertama tadi kita bahas adalah Al-Karim. Secara bahasa, ya ini juga dapat dilihat ya di buku kalian, penjelasannya panjang juga, cuman saya jelaskan secara singkat dulu. Secara bahasa, Al-Karim ini mempunyai arti yaitu yang maha mulia, yang maha dermawan atau yang maha pemurah. Dalam Al-Quran surah Al-Infitor ayat 6 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya adalah, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Allah bertanya kepada manusia. Nah, artinya apabila seseorang ini benar-benar sudah memahami bahwasanya Asmaul Husna itu sudah dihafal juga dan juga memahami bahwanya dia tidak akan ada lagi dalam hatinya untuk pelit, bakhil gitu. Bahwa sesungguhnya kita itu adalah sesama manusia itu saling memuliakan manusia-manusia yang lain, ya. Makanya kita jangan sampai bakhil, apalagi pelit, jangan sungkan-sungkan untuk menolong, ya. Jika kita melihat atau mendengar saudara-saudara kita di manapun berada yang kesusahan, jangan kita menutup telinga, apalagi menutup mata. Nah, dalam Al-Quran mengatakan, man ra'a minkum munkaran fid dunya fayughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi. Dan fazalika, saya pun kurang ini, dah lupa saya dari itu. Jelas artinya kurang lebih begini nih, bahwasanya apabila kita melihat kemungkaran di muka bumi ini, hendaklah kita menghapus dengan tangan. Dengan tangan ini bukan berarti kita harus mengasah parang kemudian menebar, bukan seperti itu. Akan tetapi adalah dengan kekuasaan yang berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Mungkin kalian memiliki kemampuan untuk sebagai pemimpin, maka gunakanlah pemimpin itu di jalan Allah. Apabila kalian memiliki, yang kedua adalah lisan, hendaklah kalian ingatkan dengan perkataan. Apabila kalian memiliki hati, hendaklah kalian ibarat itu, contohnya seperti terjadi penindasan pada saudara-saudara kita di Rohingya, hendaknya kita jangan mengabaikan, tapi dalam hati kita membenci hal demikian. Namun dikatakan bahwasanya itulah selemah-lemahnya iman, ya. Oke, lanjut ya. Kemudian, jadi mudah-mudahan kita bisa memahami bahwasanya yang maha mulia adalah Allah SWT. Jadi kita sebagai manusia hendaknya juga ikut memuliakan manusia-manusia yang lain. Allah saja maha mulia, masa kita tidak mau memuliakan manusia-manusia yang lain, ya. Memuliakan ini maksudnya adalah bukan melebih-lebihkan. Tentunya maha mulia hanya Allah SWT, namun kita harus juga memperhatikan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oke, lanjut. Yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina, yang berarti
pembenaran, ketenangan hati dan aman. Dalam Al-Quran dari Allah mengatakan surat Al-An'am ayat 6, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita memahami bahwasanya yang maha memberi aman adalah Allah SWT. Artinya kita juga sesama manusia dapat memahami bahwasanya kita juga harus bisa memberi aman kepada manusia yang lain. Jangan kita seolah-olah kita yang paling hebat, paling bisa mengamankan orang, ternyata bahwasanya Allah lah yang paling hebat. Kita hanya selaku hamba yang dhaif yang bisa mengikuti sifat-sifat dari sifat-sifat baik Allah ini. Ya, lanjut. Yang ketiga, Al-Wakil. Kata Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil atau yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 39, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh orang tua kita semua. Orang tua kita semua melahirkan kita, kemudian dari kalian mungkin ibarat gini lah ya, dari sebulan 2 bulan kita berada dalam perut, orang tua kita selalu menjaga tanpa kita sadari. Orang tua kita tuh sudah mengikuti dari salah satu nama-nama Allah, bahwasanya Allah itu maha memelihara. Nah ya, jadi kita sekarang patutnya hendaknya bersyukur dan tentunya berterima kasih kepada Allah SWT. Yang pertama, yang kedua kepada orang tua kita yang telah menjaga kita dari dalam perut selama 9 bulan, yang membawa kita bukan main beratnya, memberi asupan, kemudian sehingga kita lahir sampai kita besar seperti sekarang ini. Tidak pantas rasanya kita untuk syirik dengan Allah, dan juga tidak pantas harusnya kita untuk durhaka kepada orang tua. Nah jadi, dan juga kita hendaknya terus berupaya untuk mendoakan orang tua kita, ya, karena harapannya tidak bukan adalah orang tua kita mengharapkan kita doa kita diambil akhir nanti, karena anak itu merupakan salah satu tabungan akhirat oleh orang tua kita semua, ya. Lanjut ya. Yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin artinya maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dan dalam kekuatan dan kekukuhannya. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Subhanallahul azim. Artinya sesungguhnya Allah SWT dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Artinya kita jangan sampai merasa lemah. Dan kita merasa lemah, kita harus kuat. Ketika kita diterpa cobaan, entah itu orang tua kita sakit, entah rezeki kita berkurang, entah itu kita juga diberi sakit, ya, dan kita tidak bisa melakukan sesuatu hal, bahwasanya kita jangan berpikir kita udahlah aku pasrah saja begini. Jangan. Kita memahami bahwasanya ada yang lebih kokoh dan lebih kuat adalah Allah SWT. Ketika aku seperti ini, maka aku tidaklah percaya dengan Allah. Makanya agar kita percaya, agar kita semakin kuat, ingatlah bahwasanya ada yang maha kokoh. Jadi kita jangan sampai lemah, ataupun jangan sampai kita tuh merasa kecil hati. Kita memahami bahwasanya Allah yang maha kuat dan maha kokoh, ya.
Dan juga apabila mungkin kalian nanti mana tahu kan setelah tamat kemudian kuliah jadi bupati atau jadi apa, jangan kita merasa sombong bahwasanya kita nih yang paling hebat. Kita harus memahami bahwasanya ada yang lebih hebat dan kita siapa, yang pemilik alam semesta dan jiwa kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, al-jami. Al-jami secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun. Yaitu bahwa Allah SWT maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak di muka bumi ini. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 3, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang kita ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyalahi janji. Nah, tidak ada yang bisa mengumpulkan umat manusia di muka bumi ini sebanyak-banyaknya. Mungkin kita melihat, sekarang apalagi masa-masa pilkada ya, jadi mengumpulkan orang itu susah kali gitu, harus diiming uang kadang segala macam. Namun Allah tidak akan pernah mendapatkan kesulitan seperti itu. Allah maha luar biasa, maha mengumpulkan. Dengan hanya menyampaikan bahwasanya berhajilah, maka kita lihat saudara-saudara kita berangkat atau orang tua kita ke tanah suci berhaji, mengumpulkan puluhan juta orang dalam satu tempat. Jangan itu, ini dekat kita mungkin ketika dikumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, secara otomatis kita akan bergerak menuju ke masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, kita akan duduk kemudian mendengar iqamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu otomatis apa? Tanpa ada arahan oleh siapapun, kita langsung berbaris rapi dan rapat kemudian menghadap kepada kiblat. Artinya memang Allah SWT yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpun segala sesuatu, ya, menghimpun rumput-rumput, mengumpulkan manusia, mengumpulkan makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi janganlah kita sombong, kita harus bisa memahami bahwasanya Allah lah yang maha luar biasa, yang maha mengumpulkan. Oleh karena itu, marilah bersama-sama untuk kita betul-betul meresapi dan memahami. Keenam adalah al-adil. Al-adil artinya maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila likalimatih wa huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Nah, kita memahami sekarang adanya namanya pengadilan, adanya hakim segala macam, itu hanyalah hukum manusia, dan itu akan bisa dipengaruhi. Kadang-kadang kita bisa memahami ya, ada beberapa, tidak semuanya, ada oknum lah mungkin ya, dibayar sekian juta, kemudian bisa tuh hukum itu dirubah mau ke kanan mau ke kiri. Namun itu tidak sama sekali tidak berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghukum kita apapun yang kita lakukan. Namun semua hal-hal kesalahan kita Allah akan juga memberi ampun dan juga akan memutuskan apakah kalian akan dimaafkan atau tidak. Dan jelas yang paling betul-betul kita pahami bahwasanya hukum yang Allah berikan adalah apabila kita mengerjakan amal-amal soleh di muka bumi ini, Allah akan memberikan jaran, yaitu masuk dalam surga-Nya Allah. Dan apabila kita melakukan kesalahan ataupun larangan Allah, maka kita akan diarahkan atau dicampakkan ke dalam api neraka yang betul-betul sangat panas. Nah, artinya jika seandainya kalian besok, Allah alam, kita kan tidak tahu semua rezeki. Barangkali kalian menjadi seorang pemimpin atau mahkamah agung ataupun seorang jaksa, hendaklah berlaku adil. Jangan sampai kita tidak adil atau tempang sebelah lah, ibarat kata bisa dibayar. Karena sesungguhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Apabila kita ingin melakukan hal-hal yang buruk, maka sadari dan ingat bahwasanya ada yang maha adil. Nanti malah kita yang
dijerumuskan ke api neraka. Ya, ada al-akhir. Dalam al-akhir ini artinya yaitu yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 57 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwalu wal akhiru zahirunal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kita memahami bahwasanya Allah lah yang maha akhir. Kita memahami siapapun, mau dia Kristen, mau dia itu Islam, pasti memahami bahwasanya hidup di dunia itu tidak kekal, pasti akan mati gitu loh. Nah, khusus kita karena berada pendidikan agama Islam, kita bahas Islam, nah kita tentunya pasti akan memahami adanya namanya hari akhir, itu kita nanti mati. Kalaupun kita ketemu dengan ajal, kemudian setelah itu juga kita atau belum ketemu dengan ajal, kita bisa saja mungkin ketemu dengan yang namanya hari kiamat. Nah, itu yang jelas adalah dunia ini pasti akan berakhir. Nah, jadi kita pahami ketika dunia ini kiamat, Allah adalah yang satu-satunya yang akhir, dan dialah yang nanti akan mengadili kita di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu tidak ada yang betul-betul akan kita persiapkan di muka bumi ini selain pada amal yang soleh. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa untuk memutuskan kapan waktu kita atau waktu orang lain untuk menjumpai Allah SWT. Namun Allah yang menentukan. Ya, seperti ada kisah mungkin kita dengar ya. Ini ada seseorang ketika Rasulullah beristirahat di bawah pohon, kemudian diancam Rasulullah untuk mau dibunuh dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah pun membalikkan gitu. Jadi ketika pun Rasulullah bilang, kalau seandainya ini bukan ajalku, maka aku tidak akan bisa kau bunuh sekarang. Maka bahkan dia pun yang membunuh tadi sampai menggigil ya, tidak sanggup untuk membunuh Rasulullah, bahkan dia pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Mungkin kalau sudah tahu kisahnya, saya pun lupa juga nih namanya siapa tuh, hal-hal itu tuh. Ya, jadi itulah kira-kira, mudah-mudahan kita semua memahami bahwasanya tujuan kita di muka bumi adalah tak lain tak bukan adalah yaumil akhir tuh nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, jadi janganlah kita merasa sombong yang bisa menentukan nasib orang ataupun nasib kita, tapi kita percaya bahwa takdir itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi demikian dulu pemaparan dari saya, memang tidak banyak. Jadi kita setelah ini lanjut ke kolom diskusi pada Google Classroom. Apabila ada pertanyaan silakan lampirkan di sana. Kemudian jika ada perlu yang kita diskusikan ataupun penjelasan saya tadi yang kurang tepat, ada baiknya kita diskusikan di dalam Google Classroom itu, agar semua juga dapat sama-sama melihat gitu ya. Seperti saya sampaikan kemarin, bahwasanya kita sama-sama juga mereview lah. Saya rasakan kita semua dari dulu sampai sekarang sudah belajar agama Islam. Cuman kadang-kadang kita sering lupa dan hilap gitu, karena kita pahami bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan hilap. Tidak ada manusia yang sempurna yang sehebat mungkin dia bisa mengingat ataupun memahami sesuatu, tapi pasti ada juga kelalaian. Barangkali ada, silakan kita lanjut ke ruang diskusi pada Google Classroom. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.